Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan serta pemanggilan store function. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari sistem basis data. Kenalkan, nama saya Ignacia Putri dengan NIM 1205012645. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian store function. Function adalah kumpulan-kumpulan SQL berupa rutin yang disimpan dalam database MySQL server. Biasanya function ini dikombinasikan dengan store prosedur atau bisa juga tidak dikombinasikan dengan store prosedur. Selanjutnya, keuntungan dari store prosedur dan function. Yang pertama itu lebih cepat, yang kedua menghilangkan duplikasi proses, yang ketiga pemeliharaan yang mudah, dan yang terakhir meningkatkan keamanan database. Kemudian ada tipe-tipe store function. Tipe-tipe mode yang pada store function itu ada in, out, dan in out. Meskipun mode out dan in out dapat digunakan pada saat pembuatan sebuah function, akan tetapi hal tersebut bukanlah sebuah cara yang tepat, karena pada function bisa menggunakan return untuk mengembalikan nilai. Mode in adalah sebuah default pada saat pembuatan sebuah function. Kemudian ada cara mengakses store function. Cara mengakses store function pada ekspresi SQL dapat diletakkan pada yang pertama, pernyataan select atau pada klausa dari sebuah query. Yang kedua, pernyataan kondisi where atau having. Yang ketiga, klausa query yaitu pada connect by, start with, order by, dan group by. Yang keempat, pernyataan insert pada saat mengisi value. Dan yang terakhir, pernyataan update pada saat mengisi set. Nah, itu saja penjelasan soal materi mengenai function, dan selanjutnya di sini saya akan membuatkan salah satu contoh menggunakan function. Yang pertama di sini kita konekkan dulu dengan connect as sysdba titik koma. Lalu kita masukkan username-nya itu Oracle. Kalau sudah terkonekkan, lalu kemudian kita buat user baru, yaitu dengan user create user create tugas. User barunya di sini saya menggunakan membuat dengan tugas 4, lalu identified by Irna titik koma. Kita ulangi dengan buat user barunya, itu dengan create user tugas 4 identified by Irna. Nah, kalau sudah ada bacaan user created, berarti user yang kita buat tadi sudah jadi. Lalu kemudian setelah membuat user barunya, kemudian kita kasih akses penuh dengan cara grant all privilege by
kartu tugas 4 titik koma. Nah, berarti jika ada muncul bacaan green sukses, berarti akses penuh yang kita lakuin tadi sudah sukses. Setelah itu kita masuk ke user baru yang kita buat tadi dengan cara connect tugas 4. Lalu kita masukkan passwordnya. Password yang saya buat tadi itu Irna. Nah, di sini saya sudah menyediakan salah satu contoh function, yaitu create or replace function zakat mall p harta number return number is variable zakat number 10 titik koma begin variable zakat p harta. Ini kita kopikan, lalu kita sebelum masukkan ke dalam SQL-nya kita lakuin set server output on agar contoh yang kita buat tadi bisa mengeluarkan hasilnya. Nah, contoh yang tadi yang sudah saya sediakan, kita copy pastekan. Nah, setelah ada bacaan function created, berarti contoh yang kita buat tadi sudah sukses. Lalu untuk melihat hasilnya itu menggunakan create zakat hashtag mall. Dengan cara menggunakan select zakat hashtag mall. Lalu di sini kita buat misalnya hartanya 1 juta. Lalu from dual titik koma. Nah, zakat mal yang dikeluarkan, misalnya di sini saya buat hartanya 1 juta. Berarti zakat mal yang dikeluarkan itu yaitu ada 25.000. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.